Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Mudah-mudahan yang berpuasa masih dikuatkan untuk sampai selesai hingga bulan Ramadan berakhir. Ya, hari ini kita ngobrol santai saja. Pada sebuah, saya dikirimi informasi sama Intan mengenai seorang bapak-bapak. Kita lihat semua. Nah, jadi ceritanya bapak-bapak ini dia nanya ke Intan, Mbak, kalau saya malam kencing 2 sampai 5 6 kali, apakah ini juga termasuk gejala prostat? Nah, kemudian Intan jawab, ya Pak, ini bisa masuk kriteria itu. Ya memang seperti yang saya jelaskan di pembahasan prostat beberapa hari lalu bahwa ciri dari prostat tidak hanya sekedar misalnya kencingnya nggak lancar atau kencingnya rasanya nggak tuntas, tidak hanya sekedar begitu. Bahkan buang air kencing 5 2 3 4 5 6 kali dalam semalam juga ini apa namanya bisa menjadi satu ciri atau tanda bahwa prostat Anda bermasalah begitu. Maka biasanya SOP-nya kita akan tanya dulu apakah dia ada resiko DM atau tidak. Maka ditanya, dia tanya minta tolong nanya ke saya gitu, kemudian di WA lah. Jadi bukan nggak bisa kencing kata si bapak ini, tapi kencingnya lancar berkali-kali. Nah, maka ditanya, apakah Bapak ada risiko diabetes mellitus? Kenapa? Kan memang risiko ini salah satu yang paling sering memunculkan buang air kecil di malam hari berkali-kali. Tapi kencingnya lancar, apa namanya, DM-nya nggak ada. Katanya gula darahnya normal. Maka ditanya langsung to the point, apakah Bapak pernah periksa PSA? Nah, rupanya Bapak ini nggak ngerti, nggak tahu juga. PSA itu apa? Ya kan? PSA itu apa? Ya dijawab. PSA itu adalah prostate specific antigen. Ya, ini pemeriksaan khusus untuk melihat kondisi prostat pada laki-laki. Dijawab belum. Ya jelas, ketika PSA itu si bapak ini nggak tahu, ya pasti dia nggak akan pernah periksa PSA atau prostatnya gitu kan. Maka disarankan nanti pas medical check up memasukkan parameter PSA di dalamnya. Lalu ditanya lagi, ini periksa di prodianya bisa atau harus ke dokter? Nah, bisa langsung ke Prodi atau Pramita atau Cito atau lab apa saja, tinggal bilang saja saya mau periksa PSA, nggak perlu yang lain. Nah, di sini ada beberapa contoh biayanya. Kalau untuk Prodia ini kurang lebih antara 662 sampai 721 ribu lah, kurang lebih biayanya. Ya lab-lab lain tentu saja bervariasi gitu kan. Ya kalau pas kebetulan lagi ada ini apa namanya promo misalnya atau pas lagi ulang tahun di hari itu bisa diskon biasanya sih seperti itu. Dengan skor yang diharapkan adalah tidak lebih dari 4 nanogram per mililiter. Jadi skor PSA-nya maksimum maksimum itu 4. Nah, si Bapak ini juga sudah melakukan medical check up. Medical check up sebelum ini, tapi memang tanpa PSA. Ya biasanya kalau rata-rata medical check up ya tidak disebutkan PSA-nya, kecuali kita yang ngomong gitu. Kalau medical check up biasa ya biasanya hanya hematologi darah biasa gitu kan. Profil gula, profil liver, profil ginjal, biasanya seperti itu yang umum-umum aja. Kecuali kita menyebutkan secara spesifik. Nah, secara spesifiknya harus disebutkan medical check up-nya itu tambahkan PSA. Seperti itu. Oke, itu kejadian di hari Selasa. Di hari Rabu, tiba-tiba Bapak ini kirim hasil prodianya. Ternyata setelah dikirim hasil prodianya, ini nama saya samarkan semua ya, jadi aman. Ketika kirim hasil prodianya, skor PSA-nya itu tinggi. Skor PSA-nya adalah 5,84. Ini skor PSA-nya. 5,83, maaf. 5,83. Which is ini berada di atas toleransi yang maksimum 4. Artinya sudah masuk gejala BPH atau benign ya kan prostatitis hiperplasia. Jadi udah masuk hiperplasia atau pembesaran kelenjar prostat. Usia pun begitu saya lihat ini 70 tahun, 1 bulan. Ya, jadi usianya sudah 70 tahun. Nah, jadi makanya sering saya bilang berkali-kali pada siapapun yang usianya sudah di atas 50 paling tidak, memasukkan parameter prostat itu adalah keharusan. Anda harus masukkan di dalam pemeriksaan uji labnya, tambahkan saja. Seperti itu.
Oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi ketika terbukti hasil labnya itu PSA-nya 5,83, maka memang ya artinya masuk kriteria tinggi, ya kan? Berarti sudah terjadi BPH atau hiperplasia, atau gampangnya dalam bahasa kita sudah terjadi pembesaran kelenjar prostat. Dan ini pun ya usahakan berkala, usahakan berkala paling tidak ya setahun, bagi yang berisiko ya setahun 2-3 kali lah bagi yang berisiko. Dan kita harus melakukan segala upaya, gitu kan, intervensi apa saja terserah, mau dari suplemen kah, mau dari gaya hidup, mau dari olah napas, mau dari olahraga fisik, terserah apa saja. Yang penting itu dapat menurunkan PSA-nya, atau dapat menurunkan ya gampangnya peradangannya lah, gitu. Pembesarannya dapat diturunkan sehingga skornya diharapkan sekecil-kecilnya satu lah maksimal, atau di bawah satu, 0, seperti kasus peserta OMG Pak Beni yang kemarin 2 kali kita angkat di YouTube itu, berhasil selama 2 tahun berturut-turut dengan latihan napas ritme OMG menjaga hasil PSA-nya selalu kurang dari satu, serendah mungkin 0, sekian, 0, sekian, ya variatif, tapi selalu kurang dari satu, 2 tahun berturut-turut. Jadi artinya diperlukan konsistensi yang serius dan sungguh-sungguh untuk latihan. Itu ya, ya pilihannya memang olah napas ini yang paling gampang. Ya, kecenderungannya begitu ya. Ya memang bisa lewat suplemen, ada cara-cara lain gitu kan. Bahkan berobat juga ke dokter spesialis urolog misalnya begitu kan. Spesialis prostat misalnya begitu ya, ya langsung dikasih obat pun beres. Tapi yang kita mau kan sehat tanpa obat. Kalau misalnya bisa sehat tanpa obat, lalu berhasil terbukti menjaga skor PSA-nya selalu kurang dari satu, maka artinya latihan itu, latihan napas yang berhasil itu dijadikan sebagai kebiasaan latihan harian atau latihan mingguan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi ini sekaligus sebagai pengingat lah. Termasuk saya juga ini diingatkan dari pelajarannya Bapak ini. Supaya apa? Supaya saya selalu rutin untuk periksa, menjaga supaya PSA, karena saya udah menjelang jelita, jelang 50 tahun. Jadi saya sudah jelita, jelang 50 tahun. Jadi udah masuk pada warning, lampu kuning. Ya kan? Jadi siapapun yang nonton video ini, saran saya, rekomendasi saya adalah silakan periksa PSA-nya secara berkala. Jika rutin medical check up, tambahkan skor, tambahkan variabel atau parameter PSA ke dalam medical check up rutin Bapak-bapak sekalian. Jaga kualitas prostat kita. Sering-sering, ya kalau pengen lihat detail penjelasannya ada di video yang lalu lah. Ini saya hanya membahas mengenai ibroh atau pelajaran atau hikmah yang terjadi dari kejadian Bapak ini. Untungnya Bapaknya cepat untungnya, ya kan? Merasa ada yang aneh, dia sering kencing malam hari 2 sampai 3 5 4 5 6 kali, tapi dia nggak merasa kencingnya ini, apa namanya, kencingnya mampet. Lancar aja, ser, nggak ada masalah. Tapi ternyata memang itu juga salah satu ciri dari masalah pada prostat, walaupun tidak ada DM, tidak ada diabetes maksudnya. Nah ini, jadi mudah-mudahan video ini menyemangati untuk, yuk para bapak-bapak, jika usia bapak-bapak ini di atas 50 atau jelita, jelang 50 tahun, maka jangan ragu-ragu untuk tambahkan variabel PSA ke dalam hasil uji labnya. Lebih dini diketahui, lebih mudah untuk ditangani, lebih cepat untuk melakukan perubahan gaya hidup. Jika ditunda-tunda, ditahan-tahan, khawatirnya nanti statusnya meningkat, bukan sekedar jadi pembesaran, tapi sudah berubah menjadi kanker. Bahkan banyak yang tiba-tiba sudah jadi karsinoma, ya kan, yang sifatnya sudah ganas gitu. Ya ini tentu penanganannya tidak sama jika baru sebatas pembesaran atau radang saja. Nah, inilah yang diharapkan muncul kesadaran bagi para bapak-bapak semua yang jelita menjelang 50 tahun atau lebih dari 50 tahun untuk mau, yuk periksa prostat masing-masing di lab yang terdekat. Ketahui secara dini, lakukan perubahan, lalu jaga, pertahankan sebaik-baiknya. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya Mas Gunggung, sampai ketemu di pemahaman mengenai napas ritme berikutnya. Saya lagi di angkatan laut, nih bentar lagi saya akan ngajar, saya pakai seragam olahraganya. Masih jam 4, masih lama, tapi ya nongkrong aja di sini lah. Karena bulan puasa nggak bisa di kafe. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya.